Saya berangkat kerja, dia masih tidur. Saya pulang kerja, dia sudah tidur. Saya bilang gini, Mbak, jenengan kerja untuk siapa? Kalau dia pergi luar kota, pulang, bawa oleh-oleh biasanya kan, mainan gitu. Wah, mama, kejar. Diambil oleh-olehnya, dipeluk mamanya, tinggal. 2 minggu baik-baik saja. Terus dia sharing, ya Romo, kemarin ditinggal mbaknya yang rumah dia itu 3 hari. 2 hari demam. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu para saudara yang terkasih, selamat sore. Berkah dalam. Hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Penting jika kita sadar akan setiap hal yang akan kita lakukan dalam Ekaristi ini. Entah itu membuat tanda salib, berlutut, duduk, sehingga kita menyadari Tuhan bersama-sama dengan kita. Dalam Ekaristi ini juga kita mohon berkat agar Tuhan memberkati setiap langkah laku kita dalam kelemahan dan keterbatasan kita. Yang ketiga, kita bersyukur bahwa Tuhan terus menguatkan kita hingga hari ini. Nah, kata mari di awal Ekaristi ini kita berlutut, kita hening sejenak, kita mohon ampun atas setiap kesalahan. Kata mari kita sadari hal-hal yang kurang berkenan, yang tidak baik yang telah kita buat selama ini di hadapan Tuhan dan kepada sesama kita. Tadi waktu sebelum Injil kan, inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus gitu kan, terus dimuliakanlah Tuhan gitu jawabannya kan. Terus kita membuat buat apa? Tanda salib. Sadar enggak tadi itu? Coba diling-iling sebentar. Sadar orang aku tadi yang buat tanda salib itu? Sadar itu berarti jempol atau jari-jari saya itu nyentuh sini itu saya sadar. Maka saya selalu ngajari membuat tanda salib dengan tenang. Dimuliakanlah Tuhan, buat tenang-tenang. Supaya gerakan kita itu disadari. Kalau sadar, kalau cepet-cepet, wes cepet kecil lagi. Kalau punya anak kecil, lihat, dia akan niru. Nirunya apa? Lurus, pokoknya disentuh. Karena nggak tahu maksudnya. Tanda-tanda kecil sederhana yang kita buat itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau tidak kita sadari, ya koyok wong raup ngono kae. Yes, mari. Sama-sama. Karena tidak sadari. Maka tadi saya dalam pengantar, waktu dalam itu tadi sebelum ritus tobat tadi kan, mari kita sadari hening setiap hal dalam Ekaristi ini. Nanti kalau duduk, sadar ora bokong iki nyentuh, itu loh. Oh iya ya, aku duduk ini. Berdiri, oh iya, tanganku di sini. Belajar menyadari apa yang kita lakukan, itu sangat penting. Hidup yang tidak disadari adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Sekali lagi, hidup yang tidak disadari adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Opo wae wis. Sebaik apapun jenengan, kalau tidak pernah sadar akan apa yang dibuat, percuma. Nah, karena itu para saudara terkasih, Yesus tadi mengundang kita untuk menyadari akan kerajaan Allah yang ada di tengah-tengah kita. Yesus memberi perumpamaan tentang segala sesuatu yang ada di sekitarnya dalam hidupnya. Ini kan soal menabur. Yang kedua soal benih. Ya karena Yesus itu hidup dengan agraris ya, dengan pertanian yang begitu. Ya udah, dia beri contoh yang seperti itu. Maka kalau sebenarnya gini, ada satu cerita begini, ada seorang ibu yang datang, dia punya 3 anak. Yang satu cowok, yang kedua cewek, yang ketiga cewek. Yang nomor 1 itu waktu itu ya, berapa puluh tahun lalu itu SMA. Yang ini SMP, yang kecil banget tuh kelas 2 atau kelas 3 SD. Kira-kira umur berapa itu kelas 2, kelas 3 itu? Umur 10 ya.
10, 9, 8 dah. Ya maklum lah gak duwe anak yang ini gak iso ngitung. 8, 9 tahun. Nah, terus pas ke gereja, anak yang 2 biasa kan kalau udah gede-gede udah malu kumpul dengan bapak ibu kan, udah dewe. Yang kecil dengan mamanya. Terus dia bilang, pas deket gitu, dia tepuk anaknya gini, Romo, ini malaikat saya. Loh, kenapa Bu? Iya, saya ini bukan orang yang cukup Romo, tapi ini keluarga saya ini ekonominya kurang banget. Pada saat mereka ini masih kecil-kecil, dia masih waktu itu masih umur 3-4 tahun, saya mau mencoba mengakhiri hidup saya. Loh, kenapa? Saya nggak tega lihat anak-anak saya ini menderita. Saya nggak tega lihat anak-anak saya ini menderita. Terus, ya wis Romo itu. Terus saya coba merenungkan itu, memikirkan untuk langkah itu, saya nangis. Anak saya gak ngereken yang pertama, yang kedua juga gak ngereken Romo. Yang ketiga ini datang, tiba-tiba ndelosor di kaki saya, lus-lus kaki saya, lus-lus itu loh. Apa ini? Apa ya? Betis itu apa? Oh ya betis ya, betis itu apa? Betis itu dilus-lus gitu. Mah, kenapa nangis? Iya, mama ini sedih kalau kamu itu nanti menderita. Loh, kenapa mah? Kita ini miskin, gak punya apa-apa. Anak ini bisa bilang gini Romo. Ini ceritanya dia loh ya, bukan anak saya. Ceritanya dia. Dia bilang, iya Romo. Mama kita ini kaya. Loh kok bisa dek? Iya. Mama beri aku susu sejak kecil sampai gede gini. Aku minum susu terus 3 kali sehari. Terus saya diem Romo. Anak ini membuat saya sadar bahwa Tuhan mencukupi kebutuhan saya. Anak kecil ini. Nangkep maksud saya ya? Tuhan kerap kali berbicara bukan melalui sesuatu yang spektakuler, megah, promosi jabatan, hidupnya mewah, semua tercukupi. Tidak. Tuhan kerap bekerja dalam tindakan-tindakan, dalam perbuatan-perbuatan, dalam peristiwa-peristiwa yang mungkin sangat-sangat sederhana. Lah terus piye Romo gitu tuh? Tahu dari mana? Loh Bu, sadarnya bahwa Tuhan melengkapi Ibu itu apa? Setelah setahun saya renung-renungkan, benar ya yang dikatakan anak saya nomor 3 ini. Tuhan mencukupi kebutuhan saya. Setelah setengah tahunan, setahun itu baru saya sadar Romo. Ya. Bapak Ibu para saudara kasih, sekali lagi saya ingin mengulang pernyataan ini. Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Nanti dalam komuni kudus, jenengan terima Tuhan. Yang kita rayakan minggu lalu toh, tubuh dan darah Kristus. Jenengan terima Tuhan sendiri. Loh, kurang apa toh? Nanti yang belum menerima komuni diberkati. Tuhan masuk, Tuhan datang. Tuhan bersama dengan kita. Sejak awal Tuhan sertamu, Tuhan bersamamu. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tapi kerap kali Roh Kudus, Roh Tuhan itu sendiri tidak kita sadari karena kita sibuk dengan hidup kita sendiri. Maka kembali lagi, kita perlu waktu untuk berani menyadari jejak-jejak langkah Tuhan, jejak-jejak kasih Tuhan yang mungkin hadir dalam peristiwa-peristiwa yang sama sekali tidak kita inginkan. Ibu tadi itu selama ini mengabaikan anaknya yang nomor 3 ini karena dianggap masih kecil. Apa tuh? Jadi kan ini toh, biji sesawi itu biji yang paling kecil, tetapi jika sudah ditanam dan bertumbuh, dia akan jadi pohon yang besar dan orang lain bernaung di dalamnya, di bawahnya. Ibu tadi itu diingatkan oleh anaknya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Prosesnya kerap kali tidak kita sadari. Seperti perumpamaan yang pertama tadi. Tanam,
tumbuh-tumbuh, kok tiba-tiba tumbuh ya, tangkai, bulir-bulirnya tumbuh, tiba-tiba udah musim menuai. Kalau jenengan tidak sadar, maka peristiwa-peristiwa kasih itu akan lewat gitu saja. Ada yang saya sharing satu kali, ya Romo, saya nggak sadar. Tiap hari saya pergi jam 6 pagi, saya pulang jam 9, jam setengah 10 malam. Saya kerja di bank, anak saya berangkat kerja, dia masih tidur. Saya pulang kerja, dia sudah tidur. Terus saya tanya, saya bilang gini, Mbak, jenengan kerja untuk siapa? Kalau dia pergi luar kota, pulang, bawa oleh-oleh biasanya kan, mainan gitu. Wah, mama, kejar. Diambil oleh-olehnya, dipeluk mamanya, tinggal. 2 minggu baik-baik saja. Terus dia sharing, ya Romo, kemarin ditinggal mbaknya yang rumah dia itu 3 hari. 2 hari demam anaknya ini. Terus saya bilang, kuwi loh, delon, lihatlah itu. Kalau kita tidak melatih itu, maka jenengan akan kehilangan momen-momen di mana kasih sayang Tuhan dihadirkan untuk menguatkan kita. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba wis gede. Terlambat dipeluk, ya isin anaknya. Romo ini udah gak mau tak peluk lagi. Ya iyalah Pak, wis gede gitu, mau peluk-peluk ya isin anaknya. Maka para saudara kasih, mari, itu kan pengalaman manusiawi kita. Kalau kita renungkan, juga menjadi pengalaman di mana Allah menyapa kita. Nah sekarang pertanyaan besarnya adalah, apakah aku sadar akan setiap hari pengalaman Tuhan yang sedang menyapa aku? Tiba-tiba udah pernikahan 36 tahun, 39 tahun, 40 tahun. Iya cepet men ya aku iki ya. Gak terasa. Kenapa? Lewat gitu aja. Maka untuk gak lewat lagi, berhentilah, berhenti, diam. Maka kalau dalam Ekaristi ada saat-saat hening, ojo nambah waktu tidur. Jangan tidur lagi, merenung, iya. Apa ya yang Tuhan mau kerjakan ini ya? Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupku? Nah, kerap kali gejala Tuhan yang sedang bekerja adalah gejala, itu petunjuk atau tanda-tanda Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup kita adalah kita konflik. Kita gelisah. Kita tidak tenang. Nah, itu Tuhan sedang apa istilahnya? Nguleni atau apa toh? Nek jenengan mau buat kue tart tuh di mixer gitu. Kalau dulu diuleni loh apa? Ya wis gitulah, apa jenenge itu. Kalau tepung itu diuleni gitu ya. Tuhan sedang mengolah kita, mencampur semuanya supaya menteganya, gulanya, garamnya, vanili ya, ada apa itu? Begitulah, campur, kasih air, diulet gitu. Terus apa yang terakhir dilakukan kalau kita mau masak baking itu? Kue tart itu terakhir diapain? Dipanggang toh, apa jenenge itu, di oven, nah, dipanasi. Ben apa dipanasi itu? Mekar. Nangkep ya perumpamaan ini? Tuhan pertama-tama mencampur kita dengan banyak peristiwa. Mengolah kita, nyampur gitu. Terakhir dipanggang lah atau apa, di oven, dipanasi. Ben apa? Ben ngembang. Yang sudah diolah, sudah ditanam itu dikembangkan oleh Tuhan. Nek gak ngembang, apa jeneng itu? Itu bantet, apa enak? Gak enak, atos. Hidupnya tidak enak lagi untuk bisa dirasakan. Kalau sudah berkembang, wah seneng ya, wah mangam. Tetapi prosesnya perlu kita lalui. Wis ya, coba itu nanti dieling-eling, eling-eling bakingnya tadi, jangan eling-eling kue tarte, tapi ingatlah bagaimana Tuhan itu sedang mencampur hidup kita. Anake, bojone, morotuone, mantune, tonggone, semua itu mencampur tuh. Campur, kita perlu diam untuk nguleni, mengolah itu tadi. Ngolah, nah terakhir panggang karo Tuhan.
berhadapan lagi dengan banyak persoalan, dipanggang lagi, dewasa, enak, lalu punya buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Yes. Sekarang diam dulu sejenak. Sekarang mulai nih, sekarang saatnya untuk sekarang kan jenengan tak kasih nih vanili, mentega, gula, garam, kayak coklat macam-macam diuleni kabeh kayak buahnya wis slepoken kabeh gitu. Udah wis sekarang diam dulu jenengan olah. Nanti pulang ketemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, peristiwa yang tidak menyenangkan, itulah backingnya, itulah ovennya. Udah pulang ngadepi bojone sing jelei, mboseni, mangkeli, membuat jengkel. Nah, itulah backingnya, panasi. Wes, ingat baik-baik ya. Jadi kalau jenengan nanti pulang, duh kok gini ya. Nah, ingat baik-baik, Tuhan sedang ngoven hidup kita. Ben apa? Ngembang, ben kosong, ben ngembang. Ada timernya kan. Nah, ojo suwi-suwi memang. Suwe-suwe. Tapi butuh waktu lagi ngulani lagi gitu. Coba sekarang berhenti dulu sebentar, hening dulu sebentar, coba disadari segala kekhawatiran kita, setiap keinginan kita, setiap permohonan kita, setiap ketakutan kita. Itu semuanya adalah bahan-bahan Tuhan yang mau mengolah hidup kita saat ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini dan selanjutnya, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.